Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1416 dia sangat kuat. Zhao Yan, apakah menurutmu kata-katanya bisa dipercaya? Lin Yun tidak bisa diganggu dengan Ye Ziyun, tapi dia tertarik pada manik pedang spiritual kelas 10 yang dia bicarakan. Zhao Yan merenung sejenak sebelum dia menjawab dengan nada ragu-ragu, apa yang dia katakan pasti benar, dan aku tahu dia serius mengundangmu. Sampai-sampai dia mungkin bersedia membiarkanmu memiliki manik pedang spiritual kelas 10. Tapi Lin Yun tersenyum pahit saat mendengar itu. Dia akhirnya tahu mengapa Gong Sun Yan menyebutnya bodoh. Ada apa? Apakah saya salah? Zhao Yan menggaruk kepalanya. Gundukan pedang tandus terbuka sekali dalam 1 abad, dan saya tidak tahu tentang hal itu sebelumnya. Jadi saya hanya bisa menganalisis berdasarkan kata-katanya. Apa yang dia katakan tentang manik pedang spiritual kelas 10 pasti benar. Kata Ye Ziling. Kalau begitu tujuan kita sama. Mari kita beristirahat semalam dan menunggu orang itu bangun sebelum kita melanjutkan perjalanan. Lin Yun menghela nafas, menatap Gong Sun Yan yang pingsan. Gong Sun Yan sedikit menyedihkan. Dia mendapatkan kesempatan dan secara signifikan meningkatkan kekuatannya, ingin menyebarkan namanya di Sekte Pedang. Tapi dia bertemu dengan Xia Huyan dan dipukuli. Ketika semua orang menemukan tempat untuk bermalam, terutama untuk mengobati luka-luka mereka, Lin Yun menemukan tempat yang tenang di dekatnya dan berlatih pedang pemusnah dunia naga Phoenix. Dia mungkin tampak telah memberikan pukulan pada 2 saudara klan Suci dan klan Huang sebelumnya, tapi mereka tidak bertarung secara nyata. Kedua belah pihak merasa keberatan dan belum menggunakan kartu truf mereka. Tapi Xia Huyan masih dipaksa untuk mengungkapkan sebagian dari kekuatannya, fisik pedang bawaan, dan jantung pedang bawaan. Bahkan Lin Yun pun terkejut saat melihat itu dan tahu mengapa Xia Huyan dikenal sebagai pemimpin di antara para pendekar pedang generasi muda. Kemudian lagi, jika Xia Huyan tidak memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak akan bisa mendapatkan pijakan di domain tandus kuno. Tapi yang paling mengejutkan Lin Yun adalah bahwa Xia Huyan memahami niat pedang langit, yang membuatnya merasa tertekan. Niat pedang langit adalah kartu truf Lin Yun, itulah sebabnya Lin Yun praktis tak terkalahkan di antara generasi yang lebih muda. Bahkan 7 pangeran klan suci alam inti Elysium surgawi dikalahkan olehnya bahkan ketika mereka bergandengan tangan. Mustahil baginya untuk mencapai itu hanya dengan mengandalkan bentuk pedang surga 9 pedang riang. Itu terutama berkat niat pedang langit miliknya. Tanpa niat pedang langit, dia hanya bisa menyamai para ahli alam inti Elysium surgawi. Tapi pertemuannya dengan Xia Huyan berubah pikiran. Kemudian lagi, dia merasa lega karena Xia Huyan tidak memiliki jiwa pedang ganda, dan itu adalah kartu truf yang belum diungkapkan Lin Yun. Dia percaya itu bisa memberikan kejutan yang menyenangkan bagi lawan-lawannya pada saat dibutuhkan. Selain itu, Huang Yancheng juga sangat menyembunyikan kekuatannya, dan Lin Yun merasa bahwa Huang Yancheng tidak akan menjadi lawan yang mudah. Singkatnya, para pemimpin tim klan suci kuno bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Dia harus bersiap untuk yang terburuk jika dia ingin memperebutkan manik pedang spiritual kelas 10, jadi mungkin dia bisa mencoba dan membuat terobosan ke alam inti Elysium besar. Jika orang lain memiliki fondasinya, mereka sudah bisa mencapai alam inti Elysium besar. Tapi dia belum mencapai batas akumulasi untuk terobosan yang mulus, dan dia harus mengambil beberapa risiko jika dia ingin membuat terobosan. Membuka matanya, Lin Yun tidak ragu-ragu untuk mengambil jutaan pil astral ilahi dari gelang interspasial miliknya. Pil astral ilahi menumpuk menjadi gunung miniatur yang mengelilinginya. Energi astral emas dipancarkan dari pil-pil itu, dan Lin Yun dapat merasakan bahwa pil astral ilahi itu akan meleleh ketika dia berjemur di dalamnya. Jumlah pil astral ilahi yang begitu banyak bukanlah sesuatu yang bisa diambil orang lain dengan mudah, dan tidak banyak orang di antara generasi muda yang bisa mengambil begitu banyak kekayaan. Kalau begitu, ayo kita coba. Tidak apa-apa jika saya gagal karena saya bisa menganggapnya sebagai akumulasi saya. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan mengedarkan kanon pedang pemusnah dunia naga Phoenix. Saat naga surgawi dan burung Phoenix surgawi terbang keluar dari tubuhnya dan melingkar di sekelilingnya, mereka mulai melahap sejumlah besar pil astral ilahi setiap kali mereka berputar. Tidak butuh waktu lama bagi Lin Yun untuk dipenuhi dengan energi astral yang menakutkan, membuat fisiknya terasa seperti akan hancur berantakan pada saat berikutnya.
Tapi 3.000 tanda naga di permukaan kulitnya mencegah tubuhnya runtuh. Lin Yun tidak akan mencoba sesuatu yang begitu gila jika dia tidak memiliki fisik suci naga biru. Seiring waktu mengalir, naga surgawi dan burung phoenix surgawi berputar seperti pusaran jurang, melahap pil astral ilahi di sekitarnya. Ketika Lin Yun membuka kembali matanya pada tengah malam, dia telah selesai melahap pil astral ilahi di sekitarnya. Lin Yun bingung. Kultivasinya telah meningkat, mencapai puncak alam inti Elysium kecil, dan dia bisa membuat terobosan ke alam inti Elysium besar jika dia mau. Lautan energi astral di bawah inti Elysiumnya juga tumbuh dari 3.000 meter menjadi 5.000 meter. Tapi sebagian besar pil astral ilahi dilahap oleh kuali pemusnah dunia naga Phoenix di dasar lautan. Dia ingin bertanya pada Lil Purple tentang itu, tapi dia sedang tidur di bawah pohon Phoenix. Setelah Lin Yun memperoleh Myriad Lightning Rune ilahi, Lil Purple, yang tidak pernah tidur, akan tidur dari waktu ke waktu. Mari kita tanyakan padanya tentang hal itu setelah dia bangun. Dia pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Lin Yun bergumam pada dirinya sendiri. Saat itu, wajah Lin Yun berubah saat suara aneh bergema dari kejauhan. Suara itu membuat semua orang merasa merinding. Ini membuat Lin Yun bertanya-tanya apakah saudara-saudara klan Huang datang atau apakah ada binatang iblis yang akan melancarkan serangan mereka. Dia dengan hati-hati menuju ke arah suara itu berasal. Tidak butuh waktu lama baginya untuk sampai di sebuah sungai yang cukup besar. Ada seseorang berjongkok dalam bentuk bola di sisi sungai, mengeluarkan suara aneh. Ketika Lin Yun mengambil beberapa langkah ke depan, sudut bibirnya bergerak-gerak karena itu adalah Gong Sun Yan. Lin Yun menghela nafas, lega karena itu bukan binatang iblis. Dia hampir saja melancarkan serangannya, mengira itu adalah sejenis binatang iblis. Beruntung dia melihat lebih dekat, atau Gong Sun Yan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Setelah Gong Sun Yan sadar, dia mengabaikan luka-lukanya dan pergi ke sungai untuk menangis. Ketika Gong Sun Yan mendengar langkah kaki Lin Yun, dia terkejut dan berbalik. Ekspresinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi canggung saat melihat Lin Yun. Melihat ekspresi aneh Lin Yun, Gong Sun Yan dengan tidak senang berkata, "Apa yang bisa dilihat? Kamu belum pernah melihat seorang pria menangis sebelumnya." "Sejujurnya, saya belum pernah melihat seorang pria menangis sebelumnya," jawab Lin Yun dengan jujur. "Kamu." Kata-kata Lin Yun mencekik Gong Sun Yan. Tapi Gong Sun Yan tanpa daya menurunkan tangannya dan menatap Lin Yun. "Lin Yun, Zhao Yan memberitahuku apa yang terjadi pada siang hari. Bisakah kau memberiku kesempatan? Ampuni Xiao Yan jika kau melawannya karena aku sendiri ingin mengalahkannya. Aku tidak bisa menjanjikan itu padamu. Dia kuat, dan kau harus menyuruhnya untuk mengampuni hidupku." Lin Yun menjawab, "Kamu, apakah kamu mempermainkanku?" Gong Sun Yan secara alami tidak percaya dengan apa yang dikatakan Lin Yun. "Aku tidak mengemis pada orang lain. Jika Xiao Yan dan aku sampai pada langkah itu, salah satu dari kita harus mati. Tidak ada hidup berdampingan di antara kita pada saat ini, dan aku tidak punya alasan mengapa aku harus membantumu." Lin Yun menjawab dengan acuh tak acuh. Gong Sun Yan tertegun sejenak saat mendengar itu sebelum dia memasang ekspresi pahit. Lin Yun benar, mengapa Lin Yun harus membantunya padahal mereka tidak memiliki banyak pertemanan bersama. "Ya, bagaimana mungkin aku, Gong Sun Yan, cocok menjadi temanmu?" Gong Sun Yan tersenyum mengejek diri sendiri. "Kamu memang tidak layak," jawab Lin Yun. "Kamu, apakah kamu di sini untuk mengejekku?" Gong Sun Yan menjadi marah. "Kau terlalu memikirkannya. Bukankah selama ini kamu hanya bercanda? Kamu dipermalukan oleh orang lain dan ingin orang lain memberimu kesempatan. Maaf, tapi aku tidak bisa melakukan itu." Lin Yun menjawab sebelum dia pergi. Ketika dia muncul kembali, dia mendarat di samping Zhao Yan dan menghentikan yang terakhir, yang ingin menghibur Gong Sun Yan. Dia sudah tahu bahwa Zhao Yan masih mengkhawatirkan Gong Sun Yan. "Jangan pergi," kata Lin Yun. "Dia adalah temanku," jawab Zhao Yan setelah jeda singkat. Kata-katanya ditujukan pada Lin Yun karena dia merasa apa yang dikatakan Lin Yun sebelumnya sedikit berlebihan. "Dia juga temanku." Lin Yun menghela nafas. "Lalu kenapa?" Zhao Yan bingung saat mendengar Lin Yun. "Kenapa aku tidak berjanji padanya?" Lin Yun bertanya. "Jadi bagaimana jika aku berjanji padanya? Menunggu dia berlatih dengan senang hati dan menjadi lebih kuat sebelum membalas dendam. Apakah menurutmu itu mungkin? Dia sudah berlutut di depan orang lain begitu lama, jadi tidak mudah baginya untuk bangkit kembali. Dia harus menghadapi kenyataan sebagai seorang pria, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat membantunya selain dirinya sendiri.
Saya harus memberinya kesempatan. Lalu siapa yang akan memberi saya kesempatan? Saya tidak punya apa-apa di belakang saya, jadi saya tidak berani jatuh begitu saja. Zhao Yan, apa kau tahu bagaimana rasanya? Ketika Zhao Yan menatap Lin Yun, dia bisa melihat kelelahan yang tersembunyi jauh di dalam mata Lin Yun. Aku mengerti sekarang. Melihat Gong Sun Yan di kejauhan berlutut di tanah, Zhao Yan tidak bisa melihat ekspresinya, tetapi dia tahu bahwa Gong Sun Yan pasti kesakitan sekarang. Tapi Zhao Yan tidak memilih untuk menonjol untuk menghibur Gong Sun Yan kali ini. Apa yang dikatakan Lin Yun benar. Pria harus mengalami rasa sakit untuk tumbuh dewasa. Tapi dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Tapi dia sepertinya sangat kesakitan. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit yang sebenarnya. Lin Yun menjawab saat dia jatuh ke dalam ingatannya yang jauh. Apa yang kau maksud dengan rasa sakit yang nyata? Zhao Yan bertanya. Jika kamu tahu bahwa patah hati bukan hanya sebuah kata deskriptif, kamu akan tahu apa itu rasa sakit yang sebenarnya. Tapi yang terbaik adalah jika kamu tidak mengalaminya. Lin Yun menghela nafas. Zhao Yan tidak bisa sepenuhnya memahami apa yang dikatakan Lin Yun. Dia adalah seorang fanatik pedang, jadi dia tidak memiliki banyak pengalaman dalam urusan kehidupan. Ayo pergi. Dia akan merasa lebih baik saat dia keluar dari sana sendirian. Lin Yun tidak memberikan banyak penjelasan dan bersiap untuk pergi. Oh, benar. Apa kau serius saat kau mengatakan bahwa kau mungkin akan mati di tangan Xia Huyan? Zhao Yan bertanya saat dia mengejar Lin Yun. Dia sangat kuat. Lin Yun menjawab. Benarkah begitu? Zhao Yan menyipitkan matanya karena dia bisa melihat Lin Yun memakai ekspresi serius. Ini membuatnya bertanya-tanya apakah Xia Huyan begitu kuat sehingga bisa mengancam nyawa Lin Yun. Itu sedikit terlalu mengerikan. Karena itu masalahnya, haruskah mereka masih bersaing untuk memperebutkan manik-manik pedang spiritual kelas 10? Tapi aku lebih kuat. Suara Lin Yun bergema saat Zhao Yan masih dalam pemikiran yang dalam. Ini membuat sudut bibir Zhao Yan bergerak-gerak. Bab 1417 Ular Naga Indigo. Ketika pagi tiba, Lin Yun telah kembali ke kondisi terkuatnya. Setelah melirik Gong Sun Yan, dia tidak bisa membedakannya dengan yang terakhir kecuali bahwa Gong Sun Yan jauh lebih pendiam dari sebelumnya. Saat rombongan melanjutkan perjalanan mereka tidak menemui masalah, tanpa ada yang mengganggu mereka dalam kegelapan. Bahkan jika mereka bertemu dengan binatang iblis alam inti Elysium Surgawi, Lin Yun bisa menyelesaikannya dengan kekuatan ini. Kemudian lagi, itu dengan syarat jumlah mereka tidak terlalu banyak, atau bahkan dia akan kelelahan. Mereka melintasi gunung dan dengan cepat menuju ke gundukan pedang. Ketika Feng Zhang dan Liu Qingyan mengumpulkan 10 manik-manik pedang spiritual di sepanjang jalan, suara sesepuh sekte pedang bergema di telinga mereka, menanyakan apakah mereka ingin mengakhiri ujian mereka sekarang. Jika mereka memilih untuk mengakhirinya di sini, mereka akan menjadi murid sekte pedang mulai hari ini. Tapi jika mereka memutuskan untuk mengakhiri ujian mereka sekarang, mereka akan kehilangan kesempatan untuk diambil sebagai murid oleh para orang suci. Karena mereka sudah mengambil keputusan sebelumnya, mereka tidak ragu untuk mengakhiri ujian mereka di sini. Bahkan Gong Sun Yan memilih untuk mengakhiri ujian di sini setelah banyak keraguan. Zhao Yan membuka mulutnya tetapi memilih untuk tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sepertinya Gong Sun Yan belum sepenuhnya pulih dari pertemuannya dengan Xia Huyan, dan dia takut dia akan kehilangan alasannya jika dia melihatnya. Tidak apa-apa jika dia mati, tapi Gong Sun Yan akan menyalahkan dirinya sendiri jika dia menjadi beban bagi orang lain. Semakin banyak orang meninggalkan alam rahasia, mereka menemukan layar di lautan awan yang menunjukkan kepada mereka apa yang terjadi di dalam alam rahasia. Para tetua sekte pedang menatap layar itu, menyaksikan semua yang terjadi di dalamnya. Sudut bibir Gong Sun Yan bergerak-gerak ketika dia melihat adegan ini, dan dia tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman karena kemunculan layar berarti semua orang melihat bagaimana dia dipermalukan oleh Xia Huyan. Memikirkan hal itu, wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah sebelum dia menjadi tenang. Kata-kata Lin Yun bergema di benaknya, dan setiap kata dari Lin Yun seperti belati yang menusuk hatinya. Hatinya akan terasa sakit setiap kali dia memikirkannya, dan dia bersumpah dalam hati bahwa dia akan membuktikan dirinya suatu hari nanti. 2 hari kemudian, Lin Yun, Ye Ziling, dan Zhao Yan mendaki gunung, dan mereka dapat melihat sebuah wilayah yang sangat luas yang tertutup kabut dengan berkas-berkas cahaya yang bersinar. Cahaya yang menyilaukan membuat mereka menyipitkan mata. Ketika mereka perlahan-lahan terbiasa dengan cahaya itu, apa yang muncul di hadapan mereka adalah sebuah wilayah besar yang tertutup tanah hitam.
Ini adalah sebuah makam besar, memancarkan hawa dingin yang menakutkan. Banyak pedang kuno terkubur atau ditancapkan ke dalam tanah, memancarkan getaran pedang yang terdengar seperti isak tangis ketika angin bertiup. Kedengarannya seperti pedang-pedang itu menangis. Pihak-pihak yang berbeda dengan cepat menduduki gunung-gunung yang mengelilingi gundukan pedang. Melihat ke gundukan pedang, mata Zhao Yan berbinar dengan api berkobar di pupil matanya. Jadi, ini gundukan pedang. Lin Yun tahu bahwa Zhao Yan adalah seorang fanatik pedang sejati. Orang lain akan merasakan dingin di tulang belakang mereka ketika mereka mendengar getaran pedang yang terisak, tapi Zhao Yan bersemangat. Ketika Lin Yun menunduk, dia bisa merasakan aura kematian yang bercampur dalam niat pedang yang tak terbatas dan susunan yang aneh. Susunan itu bekerja seperti segel yang sesekali berkedip, dan cahaya yang menyilaukan akan membuat orang menutup mata. Mereka ada di sini, kata Ye Ziling. Ketika dia melihat 4 bersaudara dari klan Huang dan Xiaoyan, ada api kemarahan yang berkobar di kedalaman pupil matanya. Ketika Lin Yun menoleh, dia juga bisa merasakan bahwa tatapan mereka tertuju padanya. Karena Lin Yun memiliki beberapa pencapaian dalam rune spiritual, dia secara singkat memeriksa susunan yang menyelimuti gundukan pedang sebelum dia berkata, susunan ini tidak akan bisa bertahan lama. Niat pedang dan aura suci yang terkumpul di dalamnya terlalu banyak. Jadi susunan itu akan hancur dalam waktu sekitar 4 jam. Ketika susunannya terbuka, manik-manik pedang spiritual kelas 10 akan muncul. Jadi semua orang menunggu dengan sabar. Ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Mereka semua tahu bahwa kekacauan akan terjadi saat susunan itu pecah, dan tidak akan mudah bagi siapapun untuk mendapatkan manik-manik pedang spiritual tingkat ke-10. Xiaoyan dan Huang Yancheng berdiri di atas gunung yang jauh, dengan dingin menatap rombongan Lin Yun dengan niat membunuh yang melintas di pupil mata mereka. Mereka tidak repot-repot menyembunyikan permusuhan mereka pada Lin Yun, bahkan ada beberapa provokasi dalam tatapan mereka. Adapun klan suci kuno lainnya, mereka juga diam-diam membuat persiapan. Terlepas dari Jiang Cheng, yang datang sendirian, atau Chen Bing, mereka telah menunggu di sini untuk waktu yang lama. 4 jam tidaklah lama, tapi penantian itu menyiksa bagi semua orang dalam suasana tegang di sekitarnya. Bagaimanapun, ujian ini sangat penting karena ini adalah kesempatan mereka untuk diterima sebagai murid orang-orang suci, belum lagi manik-manik pedang spiritual kelas 10. Tiba-tiba, niat pedang tak terbatas meledak saat semua orang menunggu, dan seluruh pegunungan juga mulai bergetar. Retakan mulai muncul pada susunan yang menyelimuti gundukan pedang, dengan aura pedang menyembur keluar dari retakan itu, dan banyak manik-manik pedang spiritual dengan cepat terbentuk. Ada di sini, kata Zhao Yan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi gugup. Sebaliknya, Lin Yun sangat bersemangat. Dia bertekad untuk mendapatkan manik-manik pedang spiritual kelas 10. Ketika getaran menjadi lebih menakutkan, cahaya yang menyilaukan bersinar dari gundukan pedang. Tiba-tiba, 6 sinar dengan cepat memadat menjadi manik-manik seukuran kepalan tangan, dan 9 cincin bisa dilihat pada manik-manik itu. Manik-manik pedang spiritual kelas 9. Kata Ye Ziling. Dia dan Zhao Yan tidak memikirkan tentang manik-manik pedang spiritual kelas 10 karena mereka tahu di mana mereka berdiri dengan kekuatan mereka saat ini, tetapi berbeda dengan 6 manik-manik pedang spiritual kelas 9. Semua orang tahu mereka tidak memenuhi syarat untuk bersaing untuk mendapatkan manik-manik pedang spiritual kelas 10 jika mereka tidak cukup kuat. Bahkan jika mereka berhasil mendapatkannya dengan keberuntungan, mereka akan dikepung oleh semua orang pada saat berikutnya. Tapi manik-manik pedang spiritual kelas 9 adalah cerita yang berbeda karena orang-orang seperti Xiaoyan tidak akan tertarik padanya. Begitu banyak orang langsung menuju ke manik-manik pedang spiritual kelas 9 itu tanpa ragu-ragu. Tapi ketika Lin Yun melihat pemandangan ini, dia berkata, tunggu. Kata-katanya menghentikan Ye Ziling dan Zhao Yan, yang ingin memperjuangkan 6 manik-manik pedang spiritual kelas 9 itu. Mereka berdua sangat percaya pada Lin Yun. Tepat ketika semua orang mendekati gundukan pedang, suara rantai putus bergema. Seekor ular naga hitam keluar dari tanah dengan rantai yang seperti tentakel mengayun ke arah mereka yang mendekati manik-manik pedang spiritual. Rantai itu mengejutkan semua orang saat mereka terlempar, menderita berbagai macam patah tulang. Ketika mereka jatuh ke tanah, seluruh tubuh ular naga hitam muncul di hadapan semua orang. Ia adalah seekor binatang raksasa yang diselimuti sisik ular. Saat para jenius klan suci kuno melihat ular naga hitam itu, wajah mereka menjadi muram. Seperti yang saya harapkan. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan memasang ekspresi serius.
Dia sudah tahu bahwa itu tidak akan mudah ketika dia melihat para jenius klan suci kuno tidak terganggu ketika manik-manik pedang spiritual kelas 9 itu muncul. Dia tidak akan terkejut jika orang seperti Xiaoyan tidak tertarik dengan manik-manik pedang spiritual kelas 9, tapi tidak masuk akal jika para jenius biasa dari klan suci kuno tidak tertarik juga. Jadi dia langsung tahu ada sesuatu yang mencurigakan tentang 6 manik-manik pedang spiritual kelas 9 itu. Itu adalah ular naga indigo. Nafas Zhao Yan menjadi berat, dan wajahnya menjadi jelek. Ular naga ungu adalah binatang iblis raja di alam inti Elysium surgawi. Dia bisa merasakan gumpalan aura berbahaya yang datang dari ular naga indigo, dan itu tampak lebih kuat dari semua orang yang hadir. Bahkan Xiaoyan dan Lin Yun tidak memberinya perasaan berbahaya itu. Tidak ada yang boleh mengambil manik-manik pedang spiritualku. Ular naga ungu berbicara sambil menyapu matanya yang dipenuhi dengan niat pedang yang kuat. Ini merepotkan. Lin Yun menghela nafas dengan wajahnya berubah. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ye Ziling dan Zhao Yan bingung karena masalah Lin Yun tidak seperti yang mereka pahami. Sekte pedang benar-benar kejam untuk mempersiapkan tahap ini. Ular naga ungu ini hanya bisa tumbuh kuat dengan melahap manik-manik pedang spiritual, dan sudah berada di sini selama hampir 1 abad, menunggu untuk menjadi lebih kuat setelah melahap manik-manik pedang spiritual. Jadi mereka secara alami menempatkannya di sini dengan sengaja. Lin Yun menjawab. Sedangkan untuk manik-manik pedang spiritual kelas 9, ular naga ungu ini mungkin tidak akan menyerah pada manik-manik pedang spiritual lainnya. Selain 6 manik-manik pedang spiritual kelas 9, ada juga banyak manik-manik pedang spiritual biasa. Mereka bisa dengan mudah mengumpulkan 100 dari mereka jika mereka menyerbu. Tapi dengan adanya ular naga ungu di sekitar, siapapun yang berani mendekat akan diserang oleh ular naga indigo. Adapun manik pedang spiritual kelas 10, itu hanya akan lebih merepotkan. Jika Lin Yun benar, manik pedang spiritual kelas 10 sudah dilahap oleh ular naga indigo. Atau lebih tepatnya, inti binatang ular naga ungu adalah manik pedang spiritual kelas 10, yang berarti mereka harus membunuhnya jika mereka ingin mendapatkannya. Bab 1418, Bergandengan Tangan. Ular naga ungu memberi semua orang tekanan yang luar biasa. Ini adalah monster iblis raja di alam inti Elysium surgawi, dan tak seorang pun di sini berani menghadapinya. Lebih tepatnya, tidak ada yang mau melawannya sendirian. Pertama, tidak mudah untuk mengalahkan ular naga indigo. Kedua, ada begitu banyak orang di sini. Jadi, bahkan jika mereka berhasil membunuh ular naga indigo, itu hanya akan menguntungkan orang lain. Ketika Lin Yun menyapu pandangannya, ekspresinya menjadi serius. Ular naga ungu telah mengambil bentuk manusia. Ukurannya 10 meter dan memegang rantai berkarat di kedua tangannya. Sisik ungu di tubuhnya seperti baju besi, menutupinya. Tapi pupil matanya adalah bagian yang paling menakutkan. Mereka mengandung niat pedang yang kuat yang sebanding dengan niat pedang langit. Itu lahir dari manik pedang spiritual di dalam tubuhnya. Tapi karena itu tidak memahami dao apapun, itu tidak bisa memahami niat pedang langit yang asli. Jadi niat pedangnya agak kasar, tapi sepertinya dia memahami metode kultivasi lain dengan menanamkan niat pedangnya di tubuhnya. Kalian sedang mendekati kematian. Ular naga ungu memandang semua orang sementara semua orang melihatnya. Ketika aura menakutkan menyapu darinya, ular naga ungu mengayunkan rantai di tangannya. Tidak ada yang boleh bergerak sebelum aku melahap semua manik-manik pedang spiritual kelas 9. Siapapun yang berani bergerak akan mati. Sedangkan untuk manik-manik pedang spiritual lainnya, naga ini tidak tertarik pada mereka, jadi aku bisa mempertimbangkan untuk menghadiahkannya jika kalian berperilaku baik. Secara bersamaan, niat pedang yang kuat menyebar, membuat wajah semua orang menjadi jelek. Bahkan jenius alam inti Elysium surgawi tingkat atas akan mengalami kesulitan melawannya, belum lagi jenius alam inti Elysium besar. Bagaimanapun, ular naga ungu berada di alam inti Elysium surgawi. Haha, seekor ular sepertimu berani menyebut dirimu naga. Kamu pasti meminta untuk dipukuli. Xiaoyan tertawa dengan cahaya dingin melintas di pupil matanya. Aku yakin semua orang di sini bisa mengatakan bahwa manik-manik pedang spiritual kelas 10 ada di dalam ular naga indigo, dan tidak ada yang bisa mendapatkannya atau manik-manik pedang spiritual kelas 9 jika kita tidak membunuhnya. Jadi saya sarankan kita semua bekerja sama untuk membunuh ular ini terlebih dahulu. Bagaimana menurut kalian? Xiaoyan tersenyum sambil menyapu pandangannya ke arah para jenius lainnya. Dia dan Huang Yancheng tahu bahwa ular naga ungu itu kuat, dan mereka tidak yakin bisa mengalahkannya, bahkan jika mereka bekerja sama.
Tapi itu berbeda jika semua orang di sini bekerja sama. Mereka mungkin bisa mengambil manik pedang spiritual kelas 10 dari ular naga indigo. Aku tidak punya pendapat tentang itu. Ini hanya ular kecil, dan tidak memiliki posisi di sini. Jiang Cheng berkata, saya setuju. Chen Bing tersenyum. Bagaimana dengan Nona Ye? Xia Huyan melihat ke arah Ye Ziyun dengan senyum ceria. Aku bersama Tuan Muda Lin, jawab Ye Ziyun. Lin Yun terkejut mendengarnya dan juga terkesan dengan wajah tebal Ye Ziyun. Dia dengan cepat memperlakukan apa yang terjadi 2 hari yang lalu sebagai sesuatu yang tidak pernah terjadi. Kata-katanya juga mengikatnya padanya, dan Lin Yun juga tidak dalam posisi untuk menjelaskannya. Tuan Muda Lin, bagaimana menurutmu? Tidak apa-apa jika kau tidak bergabung dengan kami, tapi kau tidak bisa ikut pertarungan memperebutkan manik-manik pedang spiritual kelas 10. Xia Huyan dengan canggung tersenyum setelah wajahnya sempat menegang mendengar apa yang dikatakan Ye Ziyun. Siapa yang mendapatkan manik-manik pedang spiritual kelas 10 setelah kita membunuh ular naga indigo? Lin Yun bertanya. Itu jatuh pada siapapun yang mampu mendapatkannya, Xia Huyan tersenyum. Aku tidak punya pendapat tentang itu. Jawab Lin Yun. Kalian benar-benar banyak bicara. Sementara semua orang berdiskusi di antara mereka sendiri, Jiang Cheng sudah maju dan meluncurkan serangannya ke arah ular naga indigo. Pedang hitam muncul di tangannya dan Jiang Cheng mengayunkannya ke arah ular naga indigo, mengaktifkan 100 rune suci secara bersamaan dan melepaskan aura pedang yang menakutkan. Saat percikan api beterbangan, ular naga ungu mengeluarkan raungan dan mengayunkan rantainya. Secara bersamaan, ia menyemburkan cahaya iblis merah dari mulutnya yang mengandung racun keji, menyelimuti wilayah tempat Jiang Cheng berada. Saat suara menusuk bergema, sesuatu yang aneh terjadi. Aura pedang Jiang Cheng terkorosi di bawah cahaya iblis. Aura pedang Jiang Cheng juga bisa dilihat dengan cepat menyusut. Segera, itu akan dilahap oleh cahaya iblis. Saat itu juga, Jiang Cheng melepaskan aura alam inti Elysium surgawi bintang 2 miliknya, menyebabkan ledakan besar dan tekanan dari racun itu benar-benar terhapus. Pergi. Semua orang melonjak ke langit dan menyerbu ke arah ular naga indigo, memanggil rasi bintang mereka pada saat yang bersamaan. Kalian bisa fokus pada mengumpulkan manik-manik pedang spiritual biasa. Aku akan memikirkan sesuatu tentang manik-manik pedang spiritual kelas 9. Kata Lin Yun. Nilai dari manik-manik pedang spiritual kelas 9 tidak kurang dari manik-manik pedang spiritual kelas 10. Jadi dia tahu bahwa klan suci kuno itu tidak akan melepaskannya dengan mudah. Jika memungkinkan, siapa yang tidak menginginkan ke-6 manik-manik pedang spiritual kelas 9? Ye Ziyun dan Zhao Yan menganggukkan kepala. Mereka tidak keberatan dengan itu. Mereka terutama ingin mendapatkan kualifikasi untuk menjadi murid orang suci pada tahap ini. Sementara itu, Lin Yun tidak ragu-ragu untuk menyerang ular naga indigo. Semua orang sedang bertarung, jadi dia tidak dalam posisi untuk hanya berdiri dan menonton, atau dia akan menyebabkan kemarahan publik. Yang terpenting, ular naga ungu adalah lawan yang tangguh, dan akan menjadi masalah besar jika Lin Yun menghadapinya sendiri. Lin Yun ada di sini. Ye King berbisik kepada Ye Ziyun. Ketika Ye Ziyun berbalik untuk melihat Lin Yun, matanya bersinar saat dia melihatnya diselimuti energi astral yang tak terbatas. Energi astral di dalam tubuh Lin Yun begitu besar sehingga mulai bocor. Ini mengejutkan Ye Ziyun karena ini adalah pertanda bahwa Lin Yun akan membuat terobosan ke alam inti Elysium besar, belum lagi baru 3 hari sejak terakhir kali mereka bertemu. Lin Yun dengan cepat berlari dan melemparkan pukulannya ke arah ular naga indigo. Lin Yun bisa merasakan kekuatan pantulan yang kuat saat tinjunya bertabrakan dengan ular naga indigo. Sisik ular naga ungu bahkan lebih menakutkan daripada artefak suci, dan ular naga ungu bahkan tidak menderita luka ringan dari serangannya. Bukankah sisiknya agak terlalu keras? Lin Yun mengunci alisnya. Fisik ular naga ungu lebih kuat dari fisiknya dan kincang. Kemudian lagi, hanya Lin Yun yang akan memikirkan hal itu. Keuntungan paling signifikan dari binatang iblis adalah fisik dan garis keturunan mereka, jadi tidak ada yang cukup bodoh untuk bertarung dengan binatang iblis secara langsung. Sebaliknya, keuntungan dari kultivator manusia adalah pemahaman dan warisan mereka. Misalnya, ular naga ungu memiliki niat pedang yang kuat, tetapi tidak tahu bagaimana menggunakannya dan hanya bisa menggunakannya secara kasar. Belum lagi niat pedang ular naga ungu juga tidak disempurnakan. Dengan Lin Yun bergabung dalam pertarungan, gundukan pedang menjadi semakin kacau, sementara yang lain mengumpulkan manik-manik pedang spiritual yang tersebar.
Pendekar pedang di lingkaran luar bertarung di antara mereka sendiri untuk memperebutkan manik-manik pedang spiritual, sementara mereka yang berada di lingkaran dalam bergandengan tangan untuk melawan binatang iblis. Jadi lingkaran luar dan dalam memiliki perbedaan yang drastis. Setelah beberapa serangan, Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan mundur sambil jatuh ke dalam pikiran yang dalam. Ular naga ungu masih kuat, bahkan setelah dikepung oleh 10 orang aneh, dan tidak ada yang berhasil melukai ular naga indigo. Sampai sekarang, mereka bahkan tidak berhasil menghilangkan sisik dari ular naga indigo, apalagi melukainya. Kakak Xiaohu, ular ini sepertinya memiliki garis keturunan klan naga. Paling tidak, sisiknya sebanding dengan sisik naga. Chen Bing menghela nafas, menatap Xiaohu Yan. Sisiknya telah mengalami ratusan atau ribuan tahun penyempurnaan dengan pedang. Kecuali kita bisa mematahkan sisiknya, akan sulit bagi kita untuk melukainya. Xiaohu Yan menjawab, itu tidak terlalu luar biasa. Itu belum sepenuhnya menyempurnakan sisiknya, jadi itu tidak terkalahkan. Jika saudara Xiaohu bersedia, saya yakin Anda dapat dengan mudah menembus sisiknya. Chen Bing tersenyum. Xiaohu Yan hanya melirik Chen Bing sebelum dia terdiam. Chen Bing diam-diam memberi isyarat bahwa dia bisa menggunakan niat pedang langit, tetapi semua orang di sini adalah rubah yang licik. Siapapun di sini bisa mematahkan sisik ular naga ungu jika mereka mau, tapi ular naga ungu adalah binatang iblis yang cerdas. Pada saat itu, ia pasti akan mengincar siapapun yang melukainya atau bahkan menyeret orang itu ke bawah sebelum mati. Xiaohu Yan tidak bodoh, jadi dia tidak akan tertipu. Aku punya cara. Huang Yancheng tersenyum dan mengirimkan suaranya ke Xiaohu Yan dan Chen Bing. Kata-katanya mengubah wajah Xiaohu Yan dan Chen Bing, dan mereka tahu mengapa Huang Yancheng begitu terkenal. Tapi mengingatnya lagi, mereka bisa melihat kemungkinan dalam metode Huang Yancheng. Lin Yun dengan santai melirik ke arah Xiaohu Yan dan Chen Bing. Dia bisa merasakan ada arus bawah yang mengalir. Meskipun dia berpura-pura tidak melihat apa-apa, diam-diam dia memperhatikan mereka. Dia tahu mereka tidak mungkin serius untuk membunuh ular naga ungu dan sedang merencanakan sesuatu. Karena itu masalahnya, semua orang mungkin juga menyerah pada ular naga indigo. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun menyerah untuk mengalahkan ular naga ungu dan langsung menuju ke 6 manik-manik pedang spiritual kelas 9. Tidak ada yang berani bergerak sebelum ular naga ungu terbunuh. Jika ada yang bergerak, maka aliansi yang lemah di antara mereka akan langsung runtuh. Bagaimanapun juga, manik-manik pedang spiritual kelas 9 mungkin sebanding dengan manik-manik pedang spiritual kelas 10 jika mereka berhasil mengumpulkan beberapa di antaranya. Ayo pergi. Kau ingin main-main denganku? Aku akan menunjukkan konsekuensi dari bermain-main denganku, kalau begitu. Mata Xiaohu Yan bersinar dengan dingin. Bab 1419 Pedang Dao milik Lin Yun. Ketika Lin Yun menyerbu ke arah manik-manik pedang spiritual kelas 9, kelompok Xiaohu Yan juga bergerak. Xiaohu Yan adalah yang pertama bergerak. Ketika dia melepaskan auranya, itu jauh melampaui Jiang Cheng dan Ye Ziyun, dengan niat pedangnya berkobar seperti api padanya. Matanya juga berubah menjadi keemasan dan memancarkan cahaya yang menyilaukan saat aura yang menakutkan menyapu dirinya. Niat pedang langit. Jiang Cheng dan Ye Ziyun sama-sama terkejut. Apakah Xiaohu Yan akhirnya akan mengeluarkan kartu trufnya dan bertarung dengan serius? Sebelumnya, ketika mereka mengeroyok ular naga indigo, semua orang tahu bahwa belum ada yang menggunakan kartu truf mereka. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang jenius di alam inti Elysium. Mereka semua tahu bahwa mereka harus membayar mahal untuk membunuh ular naga ungu dan akan membayar harga yang lebih mahal lagi jika mereka ceroboh. Ular naga ungu mungkin terlihat dalam keadaan menyedihkan, tapi tidak menderita luka apapun. Xiaohu Yan berubah menjadi cahaya keemasan dan melesat melintasi jarak antara dia dan ular naga indigo. Ketika dia menusuk ular naga indigo, sisik ular naga ungu mulai turun. Saat darah memercik, ular naga ungu mulai bergoyang. Ia terbang dengan marah sambil memelototi Xiaohu Yan dan meraung, "Bajingan! Kau berani menyakiti naga ini? Kamu hanyalah seekor ular kecil." Xiaohu Yan mencibir dan mundur. "Kamu sedang merayu kematian." Ular naga ungu terbang dengan marah, berubah menjadi bayangan ungu yang menyerang. Secara bersamaan, dua rantai di tangannya berkobar dengan api berbisa dan diayunkan ke arah Xiaohu Yan. Tapi Xiaohu Yan terkekeh saat pedang di tangannya bersinar dan dengan mudah menjatuhkan rantai-rantai itu. Benturan terhadap rantai menyebabkan riak gelombang kejut menyebar. "Ayo pergi." 4 bersaudara dari klan Huang dan Chen Bing menyerbu tanpa ragu-ragu. "Panggil rasi bintangmu." Huang Yancheng meraung.
Segera setelah itu, beberapa gulungan terurai di belakang mereka saat mereka sepenuhnya melepaskan aura alam inti Elysium surgawi mereka tanpa syarat. Serangan mereka membuat ular naga ungu dalam keadaan menyedihkan, dan dia tidak punya pilihan selain dengan panik membalas. Apa yang terjadi? Ye Ziyun ragu, tetapi tidak terburu-buru untuk mengejar mereka. Ada yang tidak beres. Ye King menjawab. Mereka semua mendapat perhatian dari ular naga indigo. Apakah mereka sudah memikirkannya sekarang karena mereka bertarung dengan sangat serius? Setidaknya itu lebih baik dari sebelumnya. Suara Jiang Cheng bergema. Tapi tepat ketika dia akan mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk membunuh ular naga indigo, dia dihentikan oleh saudara ketiga dari klan Huang. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Jiang Cheng dengan dingin menatap saudara ketiga klan Huang, Huang Kui. Dia sama sekali tidak menempatkan Huang Kui di matanya. Dia tidak akan mengedipkan matanya bahkan jika keempat bersaudara itu mengeroyoknya. Hehe. Huang Kui tersenyum. Semuanya dengan cepat terjadi dalam sepersekian detik, dan Lin Yun memperoleh 2 manik-manik pedang spiritual kelas 9. Pada saat itu, kelompok Xiaoyan tiba-tiba menyebar setelah menarik ular naga indigo. Ketika ular naga ungu melihat celah, dia tidak ragu-ragu untuk menyerang. Itu tidak lagi sombong seperti sebelumnya setelah melihat bahwa manusia ini begitu kuat. Tidak masalah jika mereka bertarung satu lawan satu, tetapi jika mereka bergandengan tangan, itu akan menjadi salah satu yang mati. Jadi secara alami ia menyerang keluar dari pengepungan ketika ia melihat sebuah celah. Tidak bagus. Mata Ye Ziyun berkedip-kedip, dan dia tahu apa yang direncanakan Xiaoyan. Secara kebetulan, arah serangan ular naga ungu adalah ke arah Ye Ziling dan Zhao Yan. Keduanya tidak berpartisipasi dalam pengepungan terhadap ular naga ungu tetapi fokus untuk mengumpulkan manik-manik pedang spiritual. Jadi mereka tidak bisa bereaksi tepat waktu ketika mereka melihat ular naga ungu menyerbu. Enyahlah. Ular naga ungu merasa tersinggung, terutama setelah niat pedang langit Xiaoyan berhasil meninggalkan luka di tubuhnya, menyebabkan darah mengalir. Meskipun yang lain gagal menembus sisiknya, ia masih kesakitan setelah menerima serangan mereka. Dalam kondisi ini, itu akan menjadi bencana bagi siapapun yang ada di depannya, belum lagi tidak ada waktu untuk bereaksi, terutama dengan perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Jadi, bahkan jika seseorang berbakat, melawan ular naga ungu akan sulit. Adapun Ye Ziling dan Zhao Yan, tidak ada yang bisa dikatakan tentang mereka. Mereka hanya berada di alam inti Elysium bawah. Mereka mungkin bisa menghadapi para jenius biasa di alam inti Elysium besar, tapi menghadapi lawan di alam inti Elysium surgawi berbeda. Ketika ular naga ungu menghembuskan nafas, cahaya iblis menjebak Ye Ziling, Zhao Yan, dan semua orang ke arah itu sebelum menyerbu. Itu tidak menempatkan orang-orang itu di matanya dan dengan cepat menyerbu. Tapi Lin Yun tidak memiliki banyak perubahan di wajahnya saat dia melihat pemandangan ini. Xiaoyan, bukankah kamu sedikit terlalu tidak tahu malu? Cahaya dingin melintas di pupil Jiang Cheng karena mereka sudah setuju untuk bergandengan tangan. Tapi Xiaoyan tiba-tiba menggunakan taktik licik seperti itu, jadi itu bukanlah sesuatu yang bisa dia terima. Skema ini berasal dari Huang Yancheng, dan tidak ada hubungannya dengan saya. Ditambah lagi, apa hubungannya denganmu? Anda hanya perlu melihat bagaimana pemakaman bunga yang terkenal berurusan dengan ular naga-naga indigo. Xiaoyan menjawab. Tepat ketika keduanya bercakap-cakap, sepasang sayap emas terbuka dan memancarkan cahaya yang menyilaukan seperti matahari. Lebar sayapnya mencapai 70 meter. Ketika sayap itu muncul, itu segera menutupi semua cahaya, menyebabkan semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke arah Lin Yun. Semua orang tahu ini adalah rencana dari kelompok Xiaoyan yang mencoba membuat Lin Yun menghadapi ular naga ungu sendirian agar mereka mendapatkan keuntungan. Bagi Xiaoyan, ini bukan hanya kesempatan baginya untuk membalas dendam, tapi dia juga bisa mengambil kembali benih bodi melalui kesempatan ini. Itu berhasil. Bukankah ini sedikit terlalu licik? Bukankah Xiaoyan adalah pendekar pedang terkuat di antara generasi muda? Bajingan itu. Gong Sun Yan mengumpat di atas panggung. Dia cemas dan khawatir tentang Zhao Yan. Bajingan itu. Ini juga menarik perhatian semua orang pada Lin Yun, ingin melihat bagaimana dia akan melakukannya. Jika dia memilih untuk menyelamatkan Zhao Yan dan Ye Ziling, ini praktis berarti dia harus menyerah pada manik-manik pedang spiritual kelas 10. Belum lagi dia mungkin juga akan tersingkir dari ujian dan tidak bisa menjadi murid orang suci. Tapi Gong Sun Yan tahu bahwa Lin Yun akan memilih untuk menyelamatkan mereka berdasarkan kepribadiannya. Apa yang terjadi setelah itu juga membuktikan bahwa Gong Sun Yan benar.
Lin Yun meluncur turun seperti anak panah, langsung sampai di tempat Ye Ziling dan Zhao Yan berada. Saat dia membuka sayapnya sekali lagi, gelombang panas yang mengandung aura pedang menyapu. Ini langsung menyebarkan aura iblis berbisa, mengekspos ular naga ungu yang sedang menyerbu. Enyahlah. Jangan menghalangi jalan naga ini. Ular naga ungu berada dalam suasana hati yang buruk saat sinar pedang bersinar dari pupil matanya. Adik laki-laki Lin. Tapi sebelum Ye Ziling dan Zhao Yan bisa bereaksi, Lin Yun mengetukkan kakinya ke tanah dan berlari ke arah ular naga indigo, mengeksekusi tinju matahari bulan naga dewa, kuali matahari dan kuali bulan. Dengan raungan, kuali dengan ukiran naga terukir di atasnya terbang dengan pukulan Lin Yun. Lin Yun telah menggunakan 3.800 rune naga dalam serangan ini, seketika membuat kuali naga matahari dan kuali bulan terbang sejauh 10 meter. Lin Yun mundur 3 langkah sambil melambaikan tangan kanannya. Sisik ular naga ungu sangat kuat, dan secara praktis tidak mungkin baginya untuk mematahkannya tanpa menggunakan pedang langit. Sekarang dia melihatnya, selain luka yang disebabkan oleh Xia Huyan, ular naga ungu tidak memiliki luka lain. Tetapi bahkan niat pedang langit tidak bisa menembus ular naga ungu sepenuhnya dan hanya menyisakan beberapa retakan sehingga sisiknya bisa rontok. Sisik-sisik itu sangat rapat tanpa celah, jadi mereka harus melepaskan sisik-sisik itu untuk melukainya. Lanjutkan mengumpulkan manik-manik pedang spiritual. Kalian tidak perlu peduli padaku. Aku akan bersenang-senang dengan ular kecil ini. Lin Yun memberikan senyuman pada Ye Ziling dan Zhao Yan. Kenapa kita tidak pergi? Aku tidak berpikir kita bisa bersaing dengan mereka. Zhao Yan berkata setelah merenung sejenak. Mereka berdua tahu kultivasi mereka terlalu rendah dan akan dirugikan jika mereka bertarung dengan pihak lain. Itu bukan karena mereka takut tapi karena mereka merasa tidak enak menjadi beban bagi Lin Yun. Mereka tidak bisa menerima bahwa mereka harus diselamatkan oleh Lin Yun berkali-kali. Zhao Yan mengertakkan gigi dengan kebencian pada Xia Huyan dan fakta bahwa dia terlalu lemah. Sejak kapan kalian berdua begitu munafik? Lin Yun tersenyum. Aku selalu mengikuti sebuah kalimat, yang juga merupakan jalanku sebagai pendekar pedang, sesuatu yang kupatuhi. Ungkapan apa? Zhao Yan dan Ye Ziling tercengang ketika mendengar apa yang dikatakan Lin Yun. Selama aku tidak mengecewakan orang lain hari ini, orang lain tidak akan mengecewakanku di masa depan. Karena itu masalahnya, lalu mengapa saya harus ragu? Lin Yun tersenyum. Setelah selesai, dia tidak menunggu keduanya menjawab dan mendorong mereka pergi. Ular naga ungu sudah menyerbu. Sepertinya itu telah mengincarnya. Ekspresi Ye Ziling dan Zhao Yan menjadi kaku saat mereka merenungkan apa yang dikatakan Lin Yun. Hei, permaisuri, apa kau sudah bangun? Jika Anda terus tidur, saya tidak akan menelepon Anda lagi di masa depan. Lin Yun mengirimkan suaranya ke Lil Purple di dalam kotak pedang, membangunkannya. Kenapa kamu meneleponku? Aku sedang tidur nyenyak. Lil Purple menggosok matanya. Ini untuk sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang menyenangkan. Mata Lil Purple berbinar ketika dia mendengar itu. Lin Yun tersenyum saat dia melihat ular naga ungu menyerbu, biarkan Lil Red keluar sebentar. Karena mereka ingin bermain, aku akan bermain dengan mereka. Dia juga menantikan untuk melihat kekuatan Lil Red dalam bentuk kera naga. Kultivasi Lil Red telah mencapai alam inti Elysium surgawi setelah memurnikan rune suci pelahap dan menggunakan tongkat bidadari iblis surgawi. Karena kelompok Xia Huyan ingin bermain dengannya, dia akan bermain dengan mereka dan melihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Bab 1420 menuruni sungai surgawi. Kematian bagi mereka yang menghalangi jalanku. Saat Lin Yun sedang berbicara dengan Lil Purple, ular naga ungu yang dikirim terbang mengamuk. Tidak hanya manusia yang mengeroyoknya, tapi seekor semut yang hanya berada di alam inti Elysium kecil berani menghalangi jalannya. Bagaimana mungkin ia bisa menerima hal itu? Yang terpenting, semut di matanya bahkan membuatnya terbang kembali, itulah sebabnya ular naga ungu mengamuk. Mengayunkan rantainya yang diselimuti api berbisa, dia menerjang ke arah Lin Yun. Lin Yun tidak memilih untuk menghadapinya secara langsung. Ketika keduanya berpapasan, dia menggunakan ilmu mengejar matahari ilahi. Itu membawanya tinggi ke langit sementara dia berkelebat di udara, memberinya kesan berteleportasi. Setiap kali Lin Yun berkelebat, dia akan melepaskan cahaya menyilaukan yang menerangi seluruh gundukan pedang, menyebabkan banyak orang menutup mata. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Wajah ular naga ungu menjadi lebih gelap saat dia mengayunkan rantainya seperti orang gila. Karena ia mengambil bentuk humanoid, ia tidak lebih lambat dari Lin Yun dalam hal kecepatan.
Api berbisa yang menyelimuti rantainya membuat udara di sekitarnya terasa seperti rawa, sangat membatasi gerakannya. Secara bersamaan, ia melepaskan aura iblis raja di alam inti Elysium surgawi, memandikan langit dan bumi dengan auranya, membuat banyak orang merasa tercekik. Di bawah lingkungan itu, bahkan seorang jenius alam inti Elysium surgawi tidak akan bisa bertahan lama. Orang itu cukup kuat. Ular naga ungu belum memberikan luka padanya. Huang Yancheng menyipitkan matanya dengan alisnya terkunci. Ini bukan pertanda baik. Dia ingin melihat Lin Yun diinjak-injak oleh ular naga ungu sebelum kehilangan energinya. Kemudian lagi, hasil terbaiknya adalah kematian Lin Yun dan ular naga indigo. Kita tunggu dan lihat saja. Dia akan segera mencapai batasnya. Xiao Yan tidak memiliki perubahan di wajahnya, seolah-olah semuanya berada dalam kendalinya. Chen Bing berdiri di samping dan tersenyum. Tidak mudah menghadapi ular naga ungu sendirian. Sementara itu, tidak jauh dari situ, wajah Jiang Cheng menjadi gelap. Tatapannya menghina saat dia melihat ke arah kelompok Xiao Yan. Tapi matanya berkedip-kedip, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Kamu ingin membantu? Ye Qing bertanya, menatap Ye Ziyun. Sambil menyapu pinggirannya dengan senyuman, Ye Ziyun menjawab, belum, apalagi dia tidak mengemis padaku. Biarkan dia mengalami kemunduran sehingga dia akan tahu siapa yang bisa diandalkan, atau tidak ada gunanya aku membantunya. Dia terkejut melihat Lin Yun menyelamatkan Ye Ziling, dan ini juga membuatnya tidak senang pada saat yang sama. Ketika dia melihat Lin Yun menjadi sasaran ular naga indigo, dia tidak khawatir dan agak senang. Dia seperti seorang pemburu yang tersenyum, menunggu kesempatan yang tepat untuk bergerak. Sudah waktunya. Lin Yun mengukur kekuatan ular naga ungu saat dia berkeliling. Mungkin terlihat seperti dia berlarian di sekitar di mata orang lain, tapi Lin Yun bukanlah seseorang yang tidak akan bertarung dalam pertarungan yang tidak dia yakini. Dia mungkin sombong, tapi dia tidak terbelakang. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung dengan Raja Iblis di alam inti Elysium surgawi. Jadi dia secara alami tidak akan bertarung dengan itu secara langsung sejak awal. Sekarang, biarkan aku bersenang-senang denganmu. Mari kita lihat di mana ular kecil sepertimu punya nyali untuk menyebut dirimu naga. Lin Yun tersenyum dan menginjakkan kakinya ke tanah. Saat sayap gagak emas mengepak, mereka melepaskan riak emas di udara saat Lin Yun menerjang maju. Ini, hati semua orang bergetar karena mereka tidak pernah menyangka Lin Yun akan menyerbu. Saat perhatian semua orang tertarik, energi astral Lin Yun melepaskan auranya dan mengedarkan 18 aura pedang naga Phoenix. Dia menuangkannya ke dalam tinjunya sebelum melemparkan pukulan ke salah satu rantai. Ketika dua kekuatan bertabrakan, gelombang kejut yang terlihat menyebar dengan retakan yang menyebar di gundukan pedang. Pemandangan yang tak terbayangkan terjadi. Lin Yun diselimuti aura suci saat dia menyerang. Rantai yang bahkan Xiao Yan memilih untuk menghindari mulai hancur di bawah pukulan Lin Yun, dan api yang menyelimuti rantai itu juga tersebar seperti kembang api. Lari! Cepat! Hindari! Semua orang di gundukan pedang memiliki perubahan di wajah mereka, takut api akan menangkap mereka. Seluruh pegunungan mulai bergetar hebat dengan ledakan dan awan debu. Kemudian, pukulan Lin Yun mendarat di baju besi sisik ular naga indigo. Kekuatan pantulan membuat tubuh Lin Yun bergetar, tetapi tanda naga di permukaan kulitnya mulai berkedip-kedip saat meniadakan kekuatan pantulan. Melihat serangannya dihentikan oleh sisik lagi, Lin Yun memasang ekspresi serius karena sisik itu lebih keras dari tubuh suci tubuh naga biru bawaannya. Dengan keserakahan yang melintas di pupil matanya, dia tidak bisa menahan perasaan iri pada sisik itu. Ular naga ungu menyerang lagi, mengayunkan cakar kirinya. Bagaimanapun juga, cakarnya mungkin bahkan lebih tajam dari banyak artefak suci. Lin Yun mundur setelah melemparkan pukulannya. Tapi meski begitu, cakar itu masih dengan cepat mengejarnya. Cakar itu dengan mudah merobek tanda naga di permukaan kulitnya, meninggalkan beberapa tanda darah di dadanya. Mati. Mata ular naga ungu berkilat dengan keganasan saat ia mengayunkan rantai yang dipegangnya di tangan kanannya. Saat rantai itu bergerak, rantai itu langsung menyelimuti Lin Yun, mencoba menjebaknya di dalam. Lin Yun. Wajah Ye Ziling dan Zhao Yan berubah ketika mereka melihat pemandangan ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Mereka tahu Lin Yun akan berada di bawah belas kasihan ular naga ungu jika dia terjebak. Mata Xiao Yan dan yang lainnya dengan dingin berkedip ketika mereka melihat pemandangan ini, terutama Xiao Yan, yang dengan cepat berkata, orang itu terkutuk. Ye Ziyun juga menjadi bersemangat karena dia tahu sudah waktunya baginya untuk membantu.
Dia memiliki psikologi yang menyendiri terhadap Lin Yun, ingin menaklukkan yang terakhir untuk menjadi pengikutnya. Jadi Lin Yun tidak ada bedanya dengan mangsa di matanya. Dia menunggu Lin Yun berada dalam bahaya sebelum mengulurkan tangannya untuk membantu. Tapi sayang sekali hasilnya akan mengecewakannya. Pedang. Lin Yun berkata dengan lembut. Ketika pedang pemakaman bunga terbang keluar dari kotak pedang, dia dengan erat mencengkeramnya. Ketika dia menarik napas dalam-dalam, tatapannya menjadi rumit saat dia melihat pedang itu. Pedang itu telah melalui beberapa situasi hidup dan mati bersamanya. Pedang pemakaman bunga terhubung dengannya melalui hatinya, dan pedang itu dapat dengan jelas merasakan emosinya. Jadi pedang pemakaman bunga mulai bergetar ketika merasakan darah Lin Yun mendidih. Kamu juga. Lin Yun tersenyum. Aku yakin. Kau dan aku sudah menanggungnya untuk waktu yang lama sekarang. Saat pedang pemakaman bunga bergetar bahkan lebih intens, bahkan sarungnya tidak bisa menyembunyikan semangat juang yang dipancarkan saat getaran pedang bergema. Karena itu masalahnya, dia hanya akan membalikkan segalanya. Senyum Lin Yun sangat jahat saat dia menghunus pedangnya. Ketika dia melepaskan niat pedang langit, niat pedang yang kuat membumbung ke langit. Ketika sinar pedang itu berkelebat, mereka membidik rantai yang mengincar tenggorokannya. Awan tak berujung. Bulan pacaran. Menusuk bulan. Awan yang naik. Awan putih yang membumbung tinggi. Aquaski yang tenang. Lin Yun langsung melepaskan 7 jurus teknik pedang surga air pada rantai itu. Segala macam fenomena muncul dengan bayangan Lin Yun menutupi seluruh langit, dan sinar pedang bisa dilihat di mana-mana. Lin Yun sendirian, tapi dia mengeluarkan perasaan seperti dia adalah seorang tentara dengan semua fenomena yang mencapai tahap perwujudan. Ini membuat semua orang tercengang, terlepas dari mereka yang berada di gundukan pedang tandus atau mereka yang berada di luar di atas panggung. Ya Tuhan, itu teknik pedang surga air, kan? Jika aku tidak salah ingat, itu adalah ujian untuk tahap kedua, bukan? Lin Yun menguasainya dengan cepat. Dia menguasai segalanya. Orang itu terlalu menakutkan. Aku tidak percaya dia mencapai tahap perwujudan dalam setiap bentuk. Kupikir itu hanya rumor. Semua orang yang berhasil melewati tahap ketiga menjadi gempar. Bagaimana ini mungkin? Chen Bing terkejut. Dia tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Lin Yun telah membalikkan keadaan saat dia menghunus pedangnya, mendapatkan keuntungan atas ular naga indigo. Dia bahkan ragu apakah matanya mempermainkannya, dia tidak bisa percaya bahwa seseorang bisa menekan ular naga ungu sendirian. Bagaimanapun, itu adalah binatang iblis raja di alam inti Elysium surgawi, sementara Lin Yun hanya berada di puncak alam inti Elysium kecil. Dia bisa melihat sisik naga berjatuhan dari ular naga indigo, dan tidak butuh waktu lama bagi ular naga ungu untuk dipenuhi luka. Saat ular naga ungu melepaskan pembalasannya, bayangan Lin Yun dengan cepat tercabik-cabik, tetapi tubuh utama Lin Yun tersembunyi dalam aura pedang. Adegan ini terlalu indah dan sempurna. Lin Yun membawa teknik pedang surga air ke ketinggian yang luar biasa. Selain terlalu sempurna, tidak ada kata lain yang bisa menggambarkan Lin Yun yang sekarang. Hal ini membuat ular naga ungu semakin menggila, ingin mencabik-cabik aura pedang Lin Yun. Tapi aura pedang Lin Yun sedalam lautan awan dan menjadi semakin ganas. Menuruni sungai surgawi, Lin Yun mengayunkan pedangnya sekali lagi. Tapi fenomena kali ini berbeda. Sesosok tubuh muncul di langit, mengayunkan pedangnya ke bawah. Saat orang itu tumpang tindih dengan Lin Yun, sungai cahaya bintang turun. Pedang Lin Yun dengan mudah menembus ular naga indigo, mengebor sebuah lubang di tubuhnya. Saat ular naga ungu mengeluarkan teriakan, gelombang cahaya iblis yang menakutkan dipancarkan dari tubuh ular naga indigo, membuatnya terlihat lebih mengerikan. Luka yang parah membuat tubuh ular naga ungu menggeliat sementara ia kembali ke bentuk awalnya. Ular itu memiliki panjang hampir 300 meter. Ular itu meraung-raung kesakitan. Sambil menggeliat, cahaya hitam aneh dipancarkan dari bagian tubuh ular naga ungu sambil mulai melahap aura pedang di sekitarnya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Itu adalah manik-manik pedang spiritual tingkat ke-10, yang membuat mata semua orang berbinar. Manik pedang spiritual tingkat ke-10 tersembunyi di dalam tubuh ular naga indigo, seperti yang semua orang duga.